Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dikasari, NPM 2415179. Saya di sini dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan UTS susulan saya yang berjudul proposal saya yang berjudul keripik tempe dari bahan kedelai putih dan ubi ungu lokal dalam hubungan kontrak petani dan pelaku usaha. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian saya dari bab 2, yaitu gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum usaha. Usaha ini tuh berfokus pada petani-petani lokal di Indonesia, khususnya dalam hubungan kontrak petani dan pelaku usaha. Model kontrak inovatif ini sebagai objek penelitian hukum agraria dan akuntansi manajemen. Untuk pelaku usaha menjual biji tempe, keripik tempe dari bahan kedelai putih dan ubi ungu lokal dalam hubungan kontrak petani dan pelaku usaha. Untuk menjual keripik tempe ubi ungu ini, maka pelaku usaha akan menjual di pasar, minimarket, dan tempat-tempat yang ramai pengunjung. Dari sisi internal, biji tempe juga memiliki positioning yang kuat sebagai cemilan sehat kekinian berbasis pangan lokal, branding yang menyasar generasi Z. Oke, kita masuk ke komoditas produk usaha, PJ Tempo. Jenis-jenis komoditas produk olahan dengan lokal berbasis pertanian. PJ Tempo merupakan produk hasil olahan tempe berbahan dasar kedelai putih yang dikombinasikan dengan ubi ungu lokal yang menghasilkan cemilan yang sehat dan bentuk keripik tempe modern. Bahan utamanya itu adalah kedelai putih lokal, ubi ungu lokal, bahan pendukung lainnya yaitu tepung beras, tepung rempah, dan minyak nabati. Oke, kita masuk ke bentuk produk. Bentuk produk keripik tempe ini yang diiris tipis, digoreng, dan dibumbui dengan garam. Nilai produknya itu termasuk inovatif, menggabungkan dua bahan lokal bernilai tinggi. Yang kedua itu sehat, tanpa pengawet, tinggi protein, nabati, dan serat. Yang ketiga ada sosial ekonomi, mendukung petani lokal, sistem kontrak yang adil. Ya, terus ada poin selanjutnya yaitu segmentasi komoditas. Yang pertama itu makanan ringan sehat, yang kedua produk pangan fungsional, yang ketiga ada cemilan berbasis kearifan lokal, yang keempat itu ada produk oleh-oleh khas daerah. Terus kita masuk ke manajemen usaha. Manajemen usaha dalam PJTM Food ini dirancang berbasis kolaboratif dan profesional, melibatkan mahasiswa sebagai pelaku utama yang membentuk struktur tim yang efisien untuk menjalankan operasional, produksi pemasaran, dan keuangan. Adapun manajemen usahanya itu terdiri dari manajer produksi. Manajer produksi ini bertanggung jawab untuk mengatur proses pembuatan keripik tempe, kontrol kualitas bahan dan produk. Poin yang kedua itu ada manajer pemasaran atau penjualan, bertanggung jawab untuk menyusun strategi pemasaran dan branding promosi, menjalin mitra penjualan. Poin yang ketiga yaitu manajer keuangan yang bertanggung jawab untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, membuat laporan keuangan, dan mengatur modal. Poin yang keempat yaitu manajer kemitraan yang bertanggung jawab untuk menjalin dan memelihara hubungan kontrak dengan petani dan pemasok bahan baku. Terus kita masuk ke analisis keuangan. Berikut analisis keuangan untuk usaha PKMK, PJ Tempe, keripik tempe, dan kedelai putih dan ubi ungu lokal. Pengadaan bahan baku awal, peralatan produksi skala kecil, biaya pemasaran dan operasional yang disusun secara sederhana dan sesuai dengan kebutuhan program kewirausahaan mahasiswa. Oke, kita masuk ke modal awal. Modal awal itu kebutuhannya ada alat penggorengan, kompor gas plus tabung, timbangan digital, blender, baskom, dan saringan. Terus yang keenam ada kemasan atau packaging, branding, desain logo, stiker,
sini jumlahnya, terus ini total modal awalnya itu 2.500.000. Biaya operasional bulanan yaitu ada kedelai putih, bumbu lokal, minyak goreng, bumbu dan tepung, gas dan listrik, kemasan, transportasi dan distribusi. Terus di sini total biaya bulanannya yaitu 1.700.000. Estimasi pendapatan per bulannya itu produksi 100 bungkus per minggu, harga jual per bungkus 8.000, total penjualan 100 dikali 8.000, yaitu 800.000 per minggu. Dalam 4 minggu, 3.200.000 komisi per bulan yang didapat. Laba bersih per bulan itu pendapatan per bulan 3.200.000, biaya operasional bulanan 1.700.000, laba bersih 3.200.000 dikurang 1.700.000 itu 1.500.000. Sini ada BEP-nya, terus rencana penggunaan laba, rencana manajemen risiko. Manajemen risiko itu dikategorikan yang pertama yaitu produksi. Potensi masalah. Potensi masalahnya itu adalah fermentasi gagal atau tempe rusak akibat suhu atau kelembapan. Strategi mitigasi atau solusinya itu gunakan tempat tertutup dan kontrol suhu. Stok cadangan bahan. Terus ada bahan baku, ubi atau kedelai tidak tersedia atau mahal. Minyak cepat habis atau harga fluktuatif. Strategi mitigasi atau solusinya yaitu punya minimal 2 supplier. Kalau bahan baku tidak tersedia itu punya minimal 2 supplier tetap atau stok safety minimal 2 minggu. Minyak cepat habis itu beli dalam jumlah besar saat harga turun. Oke, ini ada selanjutnya yaitu manajemen risikonya. Baik, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.